Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manusia hamba semua, di sini kita akan menceritakan kisah luar biasa dari seorang wanita yang tersenyum di tengah siksaan. Seperti apa perjalanan hidupnya? Yuk kita simak kisahnya sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat manusia hamba tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Di istana yang megah, hiduplah seorang ratu bernama Asyah binti Muzahim. Ia adalah istri dari seorang raja yang begitu angkuh, Raja Fir'aun, yang mengaku sebagai Tuhan. Namun, di balik gemerlap istana dan kekuasaan, ada satu cahaya kebenaran yang menyentuh hati Ratu Asyah, yang akhirnya membawanya pada ujian yang berat. Pada suatu hari, Asyah menemukan seorang bayi terapung di Sungai Nil dalam sebuah peti yang kecil. Bayi itu adalah Musa, yang kelak akan menjadi nabi. Asyah merasa hatinya begitu hangat melihat bayi tersebut. Ia berkata kepada Fir'aun, "Wahai suamiku, janganlah kau bunuh bayi ini. Aku ingin menjadikannya anak kita. Mungkin ini akan membawa kebaikan bagi kita." Fir'aun meskipun dengan penuh keraguan, akhirnya mengizinkan Musa dibesarkan di istana. Asyah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun, waktu berlalu dan Asyah mulai melihat kebenaran dalam ajaran Musa. Ia mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kepercayaan kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Ketika berita keimanan Asyah sampai ke telinga Fir'aun, ia pun murka. Bagaimana mungkin istrinya sendiri membangkang? Fir'aun dengan nada marah membentak Asyah, "Asyah, apa yang kudengar ini? Kau meninggalkan kepercayaan kepadaku dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa." Asyah menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan, "Benar, wahai suamiku Fir'aun. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi." Wajah Fir'aun pun memerah karena amarah. Dia tidak bisa menerima pengkhianatan ini. Maka, ia memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Asyah dengan siksaan yang berat. Asyah dibawa ke padang pasir, ditelanjangi dari kehormatan istananya. Kedua tangan dan kakinya diikat oleh prajurit. Batu besar pun diletakkan di dadanya untuk menghancurkan tubuhnya. Prajurit Fir'aun dengan wajah yang garang dan tubuh yang besar berkata kepada Asyah, "Inilah balasan bagi yang menantang Raja Fir'aun. Takkan ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, wahai Asyah." Namun, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Di tengah siksaan yang berat, wajah Asyah tersenyum dengan sangat tenang. Prajurit pun heran dan bertanya-tanya, "Apa? Dia tersenyum? Apa dia sudah gila?" Tidak. Asyah tidak gila. Justru ia melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Ia melihat istana di surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Asyah dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan, dengan suara lirih ia berdoa, "Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga, dan selamatkanlah aku dari kezaliman Fir'aun." Doanya pun langsung dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tempatnya di surga, sehingga ia merasa seakan-akan rasa sakit yang dideritanya menghilang. Akhirnya Fir'aun memerintahkan agar batu besar dijatuhkan di atas tubuh Asyah. Namun, sebelum batu itu menyentuhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil nyawanya, membawanya kepada kemuliaan yang abadi. Asyah meninggalkan dunia dalam keadaan tersenyum, sebagai salah satu wanita yang paling mulia dalam sejarah manusia. Ia menjadikan simbol keteguhan iman di tengah kezaliman Raja Fir'aun, seorang wanita yang memilih surga dibandingkan kemewahan dunia. Kisah Asyah bukan sekedar cerita, tetapi pelajaran bagi kita semua, bahwa iman yang sejati tak bisa dibeli dengan kemewahan dunia, bahkan dari nyawa itu sendiri. Semoga kita bisa meneladani keteguhan hati Asyah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita dalam rahmatnya. Nah, itulah kisah yang bisa kita bagikan kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kamu percaya atau punya kisah serupa? Tulis pendapat kalian di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.